Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Yang saya hormati kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini, pada bulan yang penuh berkah ini, saya ingin menjelaskan tentang tema orang-orang, golongan-golongan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk neraka. Jadi ketika kita ditanya siapakah orang yang haram masuk neraka, tentu kita menelusuri terhadap sabda Nabi. Jadi Nabi bersabda, "Hurima 'alan nari kullu hayyinin layinin sahlin qaribim minan nas." Diharamkan masuk neraka orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang mudah, dan orang yang akrab dengan manusia. Yang pertama, orang yang diharamkan masuk neraka adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang rendah hati itu adalah orang yang tidak sombong, orang yang tidak mengandalkan egonya. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalam sabdanya Nabi bersabda, "Wa ma tawadzu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidak rendah hati seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi orang yang haram masuk neraka adalah orang yang rendah hati. Sebaliknya, orang yang tidak mau rendah hati adalah orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang selalu merasa dirinya lebih baik dari makhluk lainnya. Orang yang merasa dirinya paling benar, orang yang merasa dirinya paling unggul dari makhluk lainnya. Orang yang sombong tidak akan pernah mencium bau surga. Orang yang sombong tidak akan pernah masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi, "La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat biji dari sebuah kesombongan. Mengapa orang yang sombong tidak bisa masuk surga? Karena orang yang sombong tidak pernah mau menerima kebenaran. Orang yang sombong akan selalu meremehkan terhadap orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan itu menolak terhadap kebenaran. Kesombongan itu meremehkan terhadap manusia lainnya. Oleh karena itu, orang yang sombong tidak akan pernah masuk surga. Jadi, orang yang haram masuk neraka, yang pertama adalah orang yang rendah hati. Kemudian, golongan yang kedua yang diharamkan Nabi masuk neraka adalah layinun, orang yang lemah lembut, tidak kasar, tidak emosinan, orang yang selalu baik terhadap orang lain. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik." Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau wahai Nabi Muhammad lemah lembut terhadap umatmu. Kalau seandainya engkau itu keras, kaku hatinya, lang faddu min haulik,
tentu manusia akan menyingkir darinya. Oleh karena itu, merupakan tauladan kita Nabi Muhammad adalah orang yang selalu lemah lembut terhadap umatnya, orang yang mudah, orang yang lemah lembut, tidak kasar terhadap umatnya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man yuhram arifqa yuhram al khair. Siapa yang tidak memiliki sikap kasih sayang, siapa yang tidak memiliki sikap lemah lembut terhadap orang lain, maka dia terhalang dari kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita turunkan ego kita, mari kita kikis kesombongan kita kikis kasar kita kurangi omongan-omongan kasar kita, omongan-omongan kita yang tidak baik. Agar apa? Agar kita haram masuk neraka. Allahumma amin. Kemudian orang yang haram masuk neraka yang ketiga, menurut Rasulullah SAW adalah sahlin. Sahlin itu adalah orang yang mudah, mempermudah terhadap urusan orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa dipersingkat, kenapa diperpanjang? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersusah? Itu merupakan ajaran Nabi. Sahlin, orang yang mudah, memudahkan urusan orang lain. Bahkan dalam hadis yang lain, yasiru wala tu'asiru. Mudahkanlah urusan orang lain, mudahkanlah urusan orang lain, wala tu'asiru, dan jangan mempersulit terhadap urusan orang lain. Karena apa? Allah sendiri saja membuat agama ini mudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Kalau kita sholat, ya berdiri kalau dalam keadaan sehat. Kalau tidak bisa berdiri dalam keadaan sakit umpamanya, kalau tidak bisa berdiri, ya dengan duduk. Kalau tidak dengan duduk, ya tidur. Kalau tidak bisa sholat dengan tidur, ya disolati. Itulah salah satu kemudahan Islam yang selalu memberikan kemudahan terhadap umatnya. Kemudian tidak kalah pentingnya orang yang haram masuk neraka. Nomor 4 adalah qaribim minan nas, orang yang akrab, tidak ada sekat, tidak ada dusta di antara kita, akrab terhadap orang lain, mengeluarga, selalu baik terhadap orang lain. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin itu saudara. Maka mari kita berbuat baik terhadap saudara-saudara kita. Dalam hadis lain, Nabi bersabda, man yasara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa mempermudah terhadap kesulitan orang lain, membantu kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya, menaungi hambanya, selama hambanya menolong terhadap saudaranya. Oleh karena itu, ini mumpung bulan Ramadan penuh berkah, penuh barokah, penuh rahmat bagi kita semua. Mari kita usahakan untuk menjadi orang, menjadi golongan yang diharamkan masuk neraka. Yang pertama adalah orang yang rendah hati, yang kedua orang yang lemah lembut, yang ketiga adalah orang yang memberikan kemudahan, dan yang keempat adalah orang yang akrab terhadap orang lain. Semoga kita semua mendapatkan berkah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi orang yang haram masuk neraka. Allahumma amin. Semoga berkah dan bermanfaat. Banyak salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.